Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Cak Ri, Bapak Ibu sekalian. Kali ini Cak Ri akan memberikan tutorial masalah alternatif tentang video conference. Karena selama ini kita tahu bahwasanya yang lagi booming adalah Zoom meeting. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada alternatif lain untuk video conference yang tidak kalah canggihnya, tidak kalah menariknya, dan tidak kalah fiturnya. Selain Zoom meeting, ada lagi. Apa itu? Simak tutorialnya. Yang luar biasa Bapak Ibu, di sini tidak perlu untuk mendaftar, tidak perlu untuk login, tidak perlu untuk membuat akun ya, baik host maupun pesertanya. Ini yang luar biasa. Maka dari itu saya bikin tutorialnya untuk Bapak Ibu sekalian. Hanya 3 langkah Bapak Ibu ya. Kita berkunjung ke websitenya, kita bikin room meetingnya, kita setting audio dan videonya, selesai. Tidak ada 5 menit Bapak Ibu kita menyeting itu sehingga selesai. Ini hampir sama persis dengan Zoom Bapak Ibu sekalian, tapi ini keistimewaannya adalah open source ya, 100% open source, bisa digunakan kapan saja dan tidak ada batasan waktunya. Di Zoom itu ada batasan waktu 40 menit ya. Setiap pertemuan itu 40 menit kalau yang free loh ya. Saya sudah mencoba, ada tutorial yang menyebutkan bahwa dengan klik recurring meeting itu bisa membuat meeting di Zoom itu lebih dari 40 menit. Tidak, itu recurring meeting adalah digunakan untuk pengulangan meeting atau pengulangan schedule meeting, bukan menghilangkan waktu 40 menit. Sehingga nanti Bapak Ibu harus ada alternatif lain, misalkan untuk aplikasi video conference yang bagus itu apa. Nah, ini di sini akan saya berikan tutorialnya Bapak Ibu, yaitu penggunaan Meet Jitsi. Nanti akan kita praktekkan bagaimana cara penggunaannya. Hanya 3 langkah Bapak Ibu sudah bisa membuat meeting room dan bisa connect dengan para peserta. Kunjungi alamat https meetjitsi. Kita tulis di Google, kita cari. Kita enter saja, kita nyari alamat itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti akan ketemu beberapa alamat yang nantinya Bapak Ibu jangan sampai keliru. Karena di sini ada juga Jitsi ORG. Memang ini punyanya ini, Jitsi ORG ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, nanti kalau Bapak Ibu masuk ke sini pasti agak bingung. Nah, maka dari itu langsung saja kita masuk ke meetingnya, yaitu Meet Jitsi-nya ya. Ini yang ada paling atas ini ya. Klik. Nah ini Bapak Ibu, halaman utama dari Meet Jitsi adalah seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk peserta yang memakai handphone Android maka bisa download di Google Play. Kemudian yang pakai Apple bisa di Apple Store ya. Namanya nanti di HP adalah Jitsi Meet. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana cara membuatnya? Bapak Ibu tinggal membuat nama meeting saja. Contoh, meeting perusahaan. Nah, ini bisa disesuaikan Bapak Ibu. Kalau nanti untuk mengajar di kelas ya silahkan, misalkan meeting kelas 5, meeting dengan anak-anakku, atau bisa ditulis silaturahmi lebaran 2020 dan sebagainya. Kalau untuk silaturahmi seperti itu ya. Oke, sudah jelas sampai di sini Bapak Ibu. Tinggal klik go. Saat Bapak Ibu ngeklik go, maka akan muncul ini. Untuk kamera yang kita gunakan ada Logic Capture sama Logitech. Ini Logitech saya menggunakan webcam. Nah, karena saya menggunakan ini ya kita klik ini aja. Nah, kemudian untuk mikrofon ini juga ada 2 pilihan. Kalau di tempat saya nanti menyesuaikan. Kalau di Bapak Ibu terdapat beberapa mikrofon dan nanti ada pilihan, nanti Bapak Ibu yang tahu sendiri yang mana yang dipakai. Kalau pakai webcam ya pakai ini, mikrofonnya webcam ya. Kalau yang atas adalah saya pakai mikrofon eksternal yang sering terlihat di depan saya itu ya. Itu saya pakai ini. Klik. Oke. Kalau sudah Bapak Ibu misalkan settingannya ini akan terus digunakan, bisa diklik remember this.
decision. Nah, sehingga nanti saat masuk lagi Bapak Ibu tidak perlu setting-setting lagi. Nah, kemudian klik low. Ya. Selesai Bapak Ibu, luar biasa. Hanya sesimpel itu Bapak Ibu sudah bisa membuat room meeting. Ya, sekali lagi tanpa buat akun, tanpa harus daftar, tanpa harus login, hanya membuat room meeting saja sudah berhasil seperti ini. Bagaimana cara ngasihkan linknya kepada peserta yang menggunakan komputer atau handphone? Nah, klik saja di huruf I ini aja. Inilah Bapak Ibu yang akan kita kasihkan kepada peserta. Alamat linknya ini kita copy istilahnya ya. Kita klik gambar kotak yang bertumpuk ini, kita klik, kemudian kita copy, kita paste di atau kita paste di notepad misalkan. Kita paste di sini di bawahnya ya. Inilah nanti alamat yang kita bagikan kepada peserta yang menggunakan web browser. Yang menggunakan HP cukup kita kasih nama room meetingnya saja. Ini ya, meeting perusahaan. Jadi nanti yang dipakai untuk join adalah nama ini saja, meeting perusahaan. Itu aja ditulis di joinnya. Hanya sesimpel itu Bapak Ibu, peserta sudah bisa connect semuanya. Nah, ini saya akan contohkan lewat HP. Tadi nama meeting kita adalah meeting perusahaan. Nah, ini akan saya coba masuk lewat handphone. Nanti bagaimana, apakah bisa hanya memasukkan nama meeting perusahaan gitu aja terus connect ya. Ini di handphone saya sudah saya install untuk Midjitsi-nya. Kalau di handphone namanya dibalik ya. Di handphone itu namanya Jitsi Meet ya. Kalau di PC namanya Midjitsi. Ya, waktu ulak-walik kenapa ngarimu meteh ya. Oke, Bapak Ibu, kenapa kok nggak disamain ya? Oke, kita masukkan Bapak Ibu nama room meetingnya ya. Kita masukkan aplikasi yang ada di handphone. Nanti bentuknya sesimpel ini kalau sudah diinstal Bapak Ibu, nggak kelihatan ya. Ya, nanti bisa dicoba sendiri. Jadi hanya ada kotak untuk memasukkan yang namanya enter room meeting. Nama room meetingnya diisikan di situ, kemudian diklik create or join ya. Diklik di situ aja. Kita coba. Ya, Bapak Ibu langsung connect, luar biasa. Ini sesuatu yang menurut saya ini luar biasa ini Bapak Ibu ya. Nah, itu terlihat seperti itu. Itu yang ada di layar Bapak Ibu itu adalah yang dari handphone ya, yang dari handphone. Nah, kalau kita klik thumbnail seperti ini, maka tampilannya akan seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini yang dari handphone. Handphone kalau bisa ini Bapak Ibu ya, jangan berdiri gini kalau pakai meeting ya, nanti akan terlihat memanjang seperti ini. Jadi kalau biasanya entah itu pakai Zoom, entah itu pakai video conference yang lainnya, nih HP-nya tidur kan, jangan berdiri gini. Oke, ya biar terlihat penuh di hostnya. Fasilitas-fasilitas yang ada di sini hampir sama, mirip, hampir sama Bapak Ibu. Di sini ada video start stop, di sini ada live ya untuk mematikan kelas kita. Nah, ini lebih gampang karena di sini langsung terlihat. Kalau yang di Zoom biasanya ada di pojok kanan dan sebagainya ya. Audionya juga sama, ada mute dan unmute-nya di sini. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Kalau di Midjitsi ini Bapak Ibu ya, ini kita bisa meng-mute semuanya atau mute everyone. Tetapi Bapak Ibu tidak bisa meng-unmute dari sini. Yang harus meng-unmute atau menghidupkan kembali soundnya itu ya pesertanya masing-masing. Nah, kalau di Zoom kan kita bisa. Kemudian untuk background, nah ini seperti background yang ada di belakang saya ini tidak bisa diganti Bapak Ibu ya. Tetapi kalau di Zoom bisa diganti dengan video, bisa. Makanya saya sering gonta-ganti background di belakang itu kalau saya pakai Zoom gitu ya, bisa digonta-ganti. Kemudian untuk yang lainnya fasilitasnya hampir sama. Ini juga ada share your screen. Jadi Bapak Ibu bisa meng-share pekerjaan yang presentasi lewat share your screen. Kemudian di sini juga ada ya, ada raise your hand kan untuk
menyusul mana yang mau bertanya dan lain sebagainya, itu kalau di dalam meeting seperti itu. Kemudian di sampingnya juga ada open and close chat. Jadi Bapak Ibu bisa meng-close chat ya. Kalau di Zoom sepertinya tidak ada close-nya, tetapi chat gitu aja ya. Jadi bisa chatting kepada para peserta. Sesimpel itu membuat kelas meeting, membuat room meeting dengan peserta maksimal 75 peserta. Nah, ini sebagai alternatif Bapak Ibu apabila di dalam Zoom itu menurut Bapak Ibu mengalami kekurangan. Ya, kalau saya itu yang kekurangan di Zoom itu adalah waktu. Ya, waktu karena kita gratisan ya, karena kita miliki akun yang gratisan di Zoom itu sehingga dibatasi waktu 40 menit. Kalau di sini tidak ada batasan waktunya. Silakan Bapak Ibu gunakan sampai belenger ya. Bisa digunakan, apalagi nanti Bapak Ibu digunakan untuk silaturahmi atau halal bihalal dengan keluarga jarak jauh yang karena pandemi ini tidak bisa mudik. Nah, itu sangat penting sekali ya. Oke, saya kira hanya itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, selamat mencoba, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.